Assalamualaikum, perkenalkan saya Raja Sylvia Maharani dari kelompok 3. Saya berperan sebagai moderator. Mari berkenalan dengan anggota kelompok 3 lainnya. Hai, perkenalkan nama saya Rivaldi Aswen. Hai, perkenalkan saya Muhammad Nafdal. Hai, perkenalkan saya M. Rizky Kurniawan. Hai, perkenalkan nama saya Deva Aulia Saputri. Yang pertama, kita akan menelusuri konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama unsur tempat atau daerah, yang kedua unsur manusia atau masyarakat, yang ketiga unsur organisasi atau tata kerjasama, yang bisa disebut juga dengan tata pemerintahan. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini adalah pengakuan dari negara lain. Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara, paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu negara dalam keadaan diam, yang fokus mengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara, dan negara dalam keadaan bergerak, yang fokus mengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain adalah negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan, bukan sebagai negara serikat. Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik, bukan despot atau tuan rumah atau absolutisme, pemerintahan yang sewenang-wenang. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menelusuri konsep tujuan negara. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, kalau disederhanakan, dapat digolongkan ke dalam 2 aliran, yaitu yang pertama, aliran liberal individualis. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Yang kedua, aliran kolektivis atau sosialis, yaitu aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach, dan yang kedua, pendekatan keamanan, yaitu security approach. Berikutnya, kita akan menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoritik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat
Hans Kelsen yang disebut a basic norm atau Grundnorm. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel, dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dilanjutkan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah, lalu Peraturan Presiden, selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi, dan yang terakhir Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Materi yang pertama, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan RI. Di dalam pembukaan Undang-Undang 1945, tepatnya pada alinea 3, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia. Maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat unsur mutlak Pancasila merupakan azas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang 1945. Yang keempat, penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Setelah amandemen atau perubahan keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Hal ini berarti penjelasan UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi bagian dari ketentuan dalam UUD 1945, meskipun penjelasan UUD 1945 sudah bukan merupakan hukum positif, tetapi penjelasan yang bersifat normatif sudah dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Selain itu, dalam tataran tertentu penjelasan Undang-Undang 1945 dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan bernegara bagi warga negara. Dan yang terakhir, implementasi Pancasila dalam rumus kebijakan itu ada 4. Yang pertama di bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga di bidang sosial dan budaya, dan yang terakhir ada di bidang hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen UUD dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. 2. Agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan, sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Saya akan menjelaskan bagian E, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Materi pertama yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. A. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya yaitu sebagai berikut. 1.
kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integritas atau keutuhan bangsa. 2. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan demokrasi dan nomokrasi. 3. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. B. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan dua metode pendekatan, yaitu institusional, kelembagaan, dan human resource, personal atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional yang membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila sehingga bangsa Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern, yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara kepada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Materi yang kedua yaitu hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Di dalam pembukaan UU 1945, tepatnya pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia. Maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 sebagai berikut. A. Disebutkan kembali dalam pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. B. Ditetapkan pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya UUD. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. C. Pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong tegaknya kemerdekaan. D. Memberikan kejelasan terhadap kelaksanaan proklamasi, memberikan penegasan terhadap dilaksananya proklamasi, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi. Materi yang ketiga yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Noto Negoro 1982 menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih banyak dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Berikut hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai states fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945. Sebagai states fundamental norm, sebagai ilmiah akademis, pembukaan UUD 1945 sebagai states fundamental norm merupakan hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Materi yang keempat yaitu penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. Setelah amandemen atau perubahan keempat dalam 2002, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Hal ini berarti penjelasan UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi bagian dari ketentuan dalam UUD 1945. Meskipun penjelasan UUD 1945 sudah bukan merupakan hukum positif, tetapi penjelasan yang bersifat normatif sudah dimuat dalam pasal-pasal UUD 1945. Selain itu,
Dalam tataran tertentu, penjelasan UUD 1945 dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan bernegara bagi warga negara. Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dalam arti secara ilmiah akademis, terutama menurut ilmu hukum, tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai-nilai inti dari pembukaan UUD 1945 sebagai kaedah negara yang fundamental. Materi yang kelima yaitu implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. A. Bidang politik. Musyawarah merupakan implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan politik yang terjadi dalam lingkungan tempat tinggal. Mereka merumuskan kebijakan bukanlah dengan suara terbanyak, melainkan saling memberi dan saling menerima argumen dari peserta musyawarah. Beberapa konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik sebagai berikut. 1. Sektor suprastruktur politik. Yang kedua, sektor masyarakat. B. Bidang ekonomi. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu pada asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara dalam implementasi kebijakan ekonomi. C. Bidang sosial budaya. Nilai-nilai instrumental Pancasila dalam memperkokohkan keutuhan atau integrasi nasional sejalan dengan pandangan ahli sosiologi dan antropologi yakni Selo Somarjan dalam Osman dan Alfian 1993 bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang. Ada hubungan yang saling mempengaruhi antara masyarakat dengan kebudayaannya pada satu pihak dan negara dengan sistem kenegaraan pada pihak lainnya. D. Bidang hankam. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara terdapat pada pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai 5 UUD 1945. Upaya pembangunan pertahanan adalah daya upaya bangsa dalam membangun dan menggunakan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman dari luar negeri dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu integritas nasional.